Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Hari ini kami diberi kesempatan boleh memuji nama Tuhan dan mendengarkan kesaksian-kesaksian yang menguatkan, menjamin, memastikan, membuktikan bahwa Tuhan kami Tuhan yang hidup, Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu. Walaupun banyak hal di dunia ini ya Tuhan yang kami tidak mengerti, tapi satu hal kami tahu ya Tuhan, Kau setia dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Siapkanlah hati pikiran kami untuk belajar firman-Mu, dan urapi hamba-Mu yang lemah, yang hina, dan terbatas ini, jadikan dia saluran berkat buat kami sekalian. Berdoa untuk diri kami sendiri, Tuhan, beri kami konsentrasi di tengah-tengah kelelahan aktivitas kami. Kami boleh menenangkan diri di hadapan-Mu, belajar firman, dan berdoa syafaat, khususnya kami mendukung saudara-saudara kami yang membutuhkan doa. Terima kasih Tuhan, Kau hadir di sini menikmati sembah sujud kami dan doa syafaat yang akan kami naikkan. Dan bukalah hati kami agar kami makin hari makin setia di dalam doa, makin hari makin setia bertumbuh, dewasa di dalam firman, dewasa di dalam rohani kami. Berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Kita akan lanjutkan dengan serial pelajaran kita. Dan hari ini dalam pengenalan ajaran-ajaran sesat, kita akan melihat sebuah judul yaitu Sekilas Mengenal Injil Barnabas. Ya, sekilas mengenal Injil Barnabas. Saya tidak tahu saudara pernah mendengar gak soal Injil Barnabas. Ya. Kalau nama Barnabas pernah dengar ya? Ya, saudara yang pernah baca Alkitab tahu Barnabas itu adalah salah satu diakon ataupun kalau saudara boleh menyebutnya aktivis hari ini atau majelis ya yang dipilih oleh para rasul untuk melayani di Kisah Para Rasul ya. Nah, kita akan belajar yang disebut Injil Barnabas itu Injil yang bagaimana? Apakah benar si Barnabas itu menulis kitab Injil ya atau memang itu bukan tulisan dari Injil Barnabas ya. Sekilas mengenal Injil Barnabas. Mari kita membaca Alkitab dari Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 8. Sama-sama kita membaca. 1, 2, 3. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Nah, rupanya di dalam Alkitab sendiri, Rasul Paulus sudah memberikan peringatan di abad pertama. Ya, bahwa nanti akan muncul ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran yang mengacaukan iman, ya, yang disebut juga dengan Injil lain. Jadi tidak heran nanti saudara kita akan belajar beberapa Injil lain yang muncul dalam sejarah. Sudah diingatkan bahwa salah satu tanda dari akhir zaman adalah munculnya guru palsu, nabi palsu, dan juga Injil palsu. Ya, sebab itu saudara jangan cepat tergoda dan tersesat, harus hati-hati. Bahkan Rasul Paulus mengatakan siapapun pemberitanya, bukan aja nabi, guru, manusia, bahkan malaikat pun yang turun dari sorga, kalau memberitakan Injil yang berbeda seperti Injil Kristus, Injil mula-mula, ya, maka terkutuklah dia, siapapun dia. Dan kalau kita bandingkan dengan 2 Petrus pasal 1, Rasul Petrus pun mengingatkan jemaat di Petrus. Orang-orang sedemikian yang memberitakan Injil lain, Injil palsu, mereka akan binasa. Di situ memakai istilah kebinasaan diri mereka sendiri. Itu sama dengan terkutuk. Tuhan Yesus sudah juga menubuatkan bahwa
akan muncul ajaran-ajaran palsu, guru palsu, nabi palsu sebelum kedatangannya kedua kali. Itu adalah salah satu dari tanda-tanda akhir zaman. Saudara pulang bisa baca Matius 24 ayat 4 sampai ke 14. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Injil Barnabas yang muncul dalam sejarah, yang mengklaim adalah Injil yang sejati. Kita akan melihat asal-usul Injil Barnabas. Saudara lihat di halaman 1, Injil Barnabas muncul pada tahun 1908 dalam terjemahan bahasa Arab dan beredar ke Afrika Utara, Asia Barat, India, dan termasuk Indonesia. Pertama kali Injil ini disebutkan oleh John Toland. Dia seorang Inggris penganut deisme. Deisme itu dia percaya ada Allah sang pencipta, tapi dia tidak percaya Allah itu memelihara manusia. Allah meninggalkan manusia dan sudah tidak peduli dengan manusia. Dia penganut deisme. Nah, menurut John Toland, pada tahun 1709, dia menerima naskah Injil Barnabas dalam bahasa Itali dari Kramer, seorang kanselir Raja Prusia yang tinggal di Amsterdam. Naskah tersebut sampai sekarang disimpan di perpustakaan Wina, National Bibliothek, ya, di situ disimpan di sana. Menurut John Toland, naskah bahasa Italia Injil tersebut tiba di Amsterdam dari Spanyol, jadi tiba dari Spanyol. Mengingat adanya hubungan bisnis, hubungan dagang antara Amsterdam dan Venesia. Nah, isinya itu lebih tebal dari kitab-kitab Injil yang ada. Terdiri dari 222 pasal. Tahun 1718, seorang yang bernama George Sale, dia sarjana orientalis dari Inggris, menyebut naskah ini dalam kata pengantar bukunya yang berjudul The Koran. Di situ Sale mencatat riwayat Fra Marino yang katanya mencuri naskah tersebut dari perpustakaan Sri Paus Sixtus V. Lalu Fra Marino membacanya dan kemudian dia masuk Islam. Di samping naskah Italia yang bercampur dengan dialek Toskan dan Venetian, terdapat pula naskah berbahasa Spanyol yang pernah dipinjamkan Dr. Holmes dari Hadley, itu di wilayah Hampshire di Inggris, kepada George Sale. Dari naskah inilah kemudian Sale memperkenalkan Injil baru dalam Al-Quran, edisi bahasa Inggris, yang ditulisnya pada tahun 1734. Kini semua terbitan Injil Barnabas yang beredar didasarkan atas edisi Oxford oleh Lonsdale Wright dan Laura Wright tahun 1907, terbitan Clarendon Press Oxford. Dapat dikatakan sebelum terbitan ini, umat Islam tidak pernah mengenal naskah Injil Barnabas, walaupun sebelumnya disebut-sebut oleh George Sale dan John Toland. Terjemahan Arab sejak 1908 banyak dilakukan orang Islam di Mesir dengan tujuan untuk menandingi misi Kristen. Nah, pertanyaan kita adalah, ya, apa alasannya kita menolak Injil Barnabas? Ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Pertama, dalam kitab Al-Quran dan kitab hadis, sebenarnya Injil Barnabas ini tidak pernah disebut-sebut. Kedua, hasil penelitian Lonsdale Wright dan Laura Wright dan ahli sejarah menolak Injil ini dikarang oleh Barnabas. Penelitian Peter J. Jomier katakan tulisan ini karangan abad 14 atau 16 oleh seorang Kristen yang masuk Islam. Bapak-bapak gereja, nomor 3, bapak-bapak gereja tidak pernah mengutip atau menggunakan naskah Injil Barnabas ini. Ada naskah kuno, surat Barnabas itu abad kedua. Ada naskah kuno namanya Kisah Barnabas itu abad 5. Tapi tidak ada satu ayat pun yang sama dengan Injil Barnabas ini. Nomor 4, hasil penyelidikan teks terhadap Injil Barnabas, ternyata ada banyak kesalahan tentang zaman, tentang geografis, keagamaan, sejarah, dan ekonomi.
juga ada banyak unsur-unsur lain yang berbau Islam yang sengaja dimasukkan untuk menentang kitab suci orang Kristen, yaitu Alkitab kita. Misalnya, kita lihat beberapa. Pasal 20 diceritakan tentang Yesus berlayar ke Nazaret. Itu mustahil, sebab secara geografis Nazaret tidak dapat dicapai dengan kapal. Jadi ini pasti kesalahan dari si penulis tentang geografis Nazaret. Pasal 91, halaman 2, saudara, tertulis di wilayah Yudea ada 600.000 tentara. Faktanya, jumlah tentara di seluruh wilayah jajahan Romawi tidak melebihi 300.000 orang. Jadi ini juga kesalahan sejarah. Pasal 3 dicatat bahwa Yesus lahir ketika Pilatus memerintah di wilayah Yudea. Fakta sejarah mencatat Pilatus jadi gubernur pada tahun 26 sampai 36 AD. Ya, saat itu Yesus berumur sekitar 30 tahun. Salah lagi catatan sejarah. Pasal 194 dicatat Lazarus dan kedua adik perempuannya memiliki 2 desa. Fakta sejarah memberitahu kita pada zaman Yesus mustahil seseorang memiliki desa. Pasal 82 dicatat Yesus berbicara dengan wanita Samaria tentang tahun Yobel yang dirayakan sekali dalam 100 tahun. Nah, menurut catatan perjanjian lama, Imamat 28 dan 27, tahun Yobel itu dirayakan sekali dalam 50 tahun. Ini adalah kesalahan mengenai sejarah keagamaan Yahudi. Pasal 61 dicatat Yesus ketika berdoa di malam hari memakai ayat dari 1 Petrus pasal 5 ayat 8 yang berkata si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ini jelas kesalahan zaman dan keagamaan. Sebab doa malam seperti itu tidak lazim pada zaman Yesus. Pasal 91 dicatat Yesus dan murid-muridnya pergi ke Bukit Sinai melakukan syariat doa puasa 40 hari. Faktanya tidak ada adat istiadat seperti itu pada zaman Yesus. Ini jelas unsur agama Islam. Pasal 44 dan 97 dicatat Yesus menunjuk Muhammad sebagai Mesias. Seolah-olah Yesus adalah seperti Yohanes Pembaptis yang mendahului Mesias yang akan datang. Tidak heran Injil Barnabas tidak pernah menyebut-nyebut tentang Yohanes Pembaptis. Ayat 39 ada kalimat syahadat. Tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad Rasul Allah. Ditulis pada kedua kuku ibu jari tangan Adam katanya. Setelah kalimat syahadat itu dilihatnya tertulis di angkasa. Ini adalah unsur agama Islam dan membuktikan penulisnya pasti orang yang sesudah zaman Islam. Jadi belakangan dibanding dengan Injil-Injil kita, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu abad pertama. Ini pasti belakangan jauh, ya. Pasal 48, 98, dan 222, Yesus dikatakan bukan anak Allah. Yesus diutus hanya kepada Israel saja, sedangkan amanat Muhammad adalah untuk segala bangsa. Bandingkan pasal 82. Pasal 44 dicatat anak Abraham yang dipersembahkan sebagai korban persembahan itu bernama Ismail, bukan Ishak. Nah, ini sekali lagi ada unsur Islamnya. Pasal 124, 191, 192 ditegaskan tentang pandangan Islam bahwa kelak akan dikarang sebuah kitab suci untuk membersihkan dari segala kerusakan dalam kitab suci yang lebih dulu ditulis. Ya, ini memasukkan lagi unsur Islam. Pasal 221 dimuat bahwa Yudaslah yang mati disalibkan, bukan Yesus. Ini juga unsur Islam yang menolak kebenaran sejarah dan menolak catatan Alkitab. Nah, saudara kalau ingin tahu lengkapnya bisa lihat buku referensi, ya, telaah kritis atas Injil Barnabas itu ditulis oleh Bapak Bambang Nursena SH, terbitan Andi Offset, atau buku seluk-beluk buku yang disebut Injil Barnabas oleh Dr. Andes B.F. Drewes dan Dr. Andes J. Slom, terbitan Canisius dan BPK Gunung Mulia.
Nah, di bagian akhir kita melihat dua komentar. Komentar pertama adalah dari seorang ahli Islam Indonesia bernama Abu Ferik Ibn Muthalib. Dia berkata bahwa Injil Barnabas disalin atau dikarang pada abad 14 di Italia oleh seorang Nasrani yang masuk Islam. Komentar Pater J. Jomir, ya, seorang imam Katolik, kondisi utama untuk dialog adalah penghargaan terhadap kebenaran. Dan orang-orang yang sungguh ahli sebenarnya tidak dapat menerima Injil Barnabas sebagai Injil Yesus yang asli. Jadi saudara, ini yang bisa kita pelajari sekilas. Ya, tidak banyak saudara pengen tahu tentang isinya yang 222 pasal. Ya, saudara bisa membaca referensi yang lain. Tapi ini yang boleh menjadi pengetahuan kita malam hari ini. Saya harap ketika mendengar Injil Barnabas, ya, orang bertanya Injil Barnabas, khususnya ketika saudara mulai mendekatkan Injil kepada orang-orang yang berlatar belakang Muslim, mereka akan coba mengutip, ya, sebagian, ya, isi dari Injil Barnabas, walaupun sebenarnya mereka tidak tahu itu Injil Barnabas dan mungkin mengatakan itu sama dengan isi Al-Quran, padahal sangat berbeda dengan isi Al-Quran. Nah, apa aplikasinya buat kita pada masa kini? Pertama, marilah kita lebih serius belajar Alkitab, saudara. Firman Tuhan yang sudah ribuan tahun bertahan dan masih relevan hingga hari ini. Alkitab adalah satu-satunya standar iman yang membawa kepada keselamatan yang sejati dan satu-satunya standar moral dalam kehidupan kita sehari-hari. 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai 17 mencatat itu bahwa hanya firman Tuhan, nafas Allah yang sejati, yang tidak pernah berubah ribuan tahun lalu, itu yang sanggup memimpin seseorang kepada keselamatan dalam Yesus Kristus. Dan hanya Alkitab adalah ukuran di dalam moral yang mengoreksi kesalahan, memperbaiki segala yang tidak benar dan membawa orang lebih hidup baik dan benar sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Yang kedua, marilah kita lebih mengasihi mereka yang terhilang, yang belum diselamatkan, dengan memberitakan Injil yang sejati. Nah, kalau saudara mengatakan Injil Barnabas tidak sejati, apa itu Injil yang sejati? Nah, kalau saudara mengatakan kepada seseorang, oh itu Injil yang nggak sejati, Injil yang sejati apa? Injil yang sejati adalah salib Yesus Kristus yang memberi pengampunan dosa dan kebangkitan Yesus Kristus yang menjamin hidup kekal. 1 Korintus 15 ayat 3-4. Kita melihat ayat ini sangat penting, mari kita lihat. Jadi kalau ada yang bertanya, Injil itu apa? Ya, kalau kita mau ringkas, kalau Injil yang sejati dalam catatan kitab Injil cuma 4, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes yang mencatat sejarah tentang Yesus dan sejarah keselamatan. Tapi kalau berita Injil yang sejati adalah 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4. Di situ Rasul Paulus berkata, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Itu intinya. Kematian Yesus Kristus mengampuni dosa kita. Bahwa dia, Kristus, telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ini yang kedua, intisari dari Injil keselamatan, kebangkitan Yesus Kristus pada hari yang ketiga. Kalau saudara baca selanjutnya dikatakan ia telah menampakkan diri kepada Kefas, Petrus, dan kemudian kepada 12 murid. Ayat 6 mengatakan menampakkan diri lebih dari 500 saudara. Ya, sebelum dia naik ke surga. Ini Injil. Jadi Injil dapat dikatakan adalah sejarah Yesus Kristus. Mulai dari dia inkarnasi ke dunia ini, ya, hidupnya selama 33,5 tahun di bumi ini yang penuh dengan mujizat, dan kemudian dia mati di atas kayu salib, bukan Yudas, Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Nah, lucunya kalau mereka bilang Yudas mati di atas kayu salib, tapi seluruh dunia dalam kalender internasional memperingati kematian siapa? Isa Al-Masih. Ya, bukan kematian Yudas Iskariot yang diperingati, kematian Yesus Kristus. Isa Al-Masih, dan
kebangkitan Isa Al-Masih dan kenaikan Isa Al-Masih ke sorga itu Injil. Ya, 5K. Okay? Kelahiran, kehidupan, kematian, kebangkitan, kenaikan ke sorga. 5K sudah digenapi. Itu menggenapi seluruh janji perjanjian lama keselamatan bagi umat manusia. Hanya 1K yang belum terjadi apa? Kedatangan kedua kali. Kalau 5K sudah terjadi, pasti yang 1K terjadi. Nggak mungkin bohong. Sebab Kristus nggak pernah bohong. Dan tidak ada satu dosa pun yang pernah tercatat dalam sejarah. Ini Injil. Jadi saudara mengerti istilah Injil dari beberapa hal. Injil adalah kitab Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang mencatat seluruh sejarah kehidupan Tuhan Yesus. Ya, juga Injil adalah kabar baik yang membawa keselamatan, yaitu 5K dari Yesus Kristus. Tapi yang paling penting adalah salib dan kebangkitan. Salib menyelesaikan dosa kita, dan kebangkitan memberi jaminan hidup yang kekal. Itu yang perlu saudara beritakan kepada mereka yang terhilang, mereka yang belum diselamatkan. Nah, Alkitab mengatakan bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus akan memperoleh kepastian keselamatan yang sejati. Yohanes 3:16 itu ayat mas gereja kita IGNC, ya. Yohanes 3:16. Karena Allah begitu mengasihi seluruh umat manusia, dunia ini seluruh umat manusia, dengan memberikan Yesus Kristus anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, Yohanes 10:27-29 itu jaminan kepastian. Jadi bukan mudah-mudahan, bukan insya Allah, bukan semoga. Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus pasti diselamatkan selama-lamanya. Nah, itu indahnya garansi hidup yang kekal. Dan Roma 10:9-10 mengatakan barang siapa yang dengan rendah hati mengaku dengan mulutnya, percaya dengan hatinya bahwa Yesus Kristus telah mati dan dibangkitkan bagi dia, maka dia akan diselamatkan. Jadi kalau saudara yang mendengar, mengikuti acara ini, dan saudara belum percaya kepada Tuhan Yesus, belum punya kepastian keselamatan, sebagai hamba Kristus dari hati saya yang paling dalam mengatakan, terimalah Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Akui dengan mulutmu, percaya dalam hatimu bahwa Tuhan Yesus mati menanggung dosamu, dan dia bangkit pada hari ketiga, menjamin kehidupan yang kekal. Dengan mulut mengaku, dengan hati percaya, maka saudara dibenarkan dan akan diselamatkan. Amin. Itu menjadi pegangan. Karena Tuhan Yesus tidak pernah salah, Alkitab tidak pernah bersalah, maka firman Tuhan itu pun akan menjamin kepastian keselamatanmu selama-lamanya.